Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para mahasiswa Madin dan mahasiswa reguler dari semester 6 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Majapahit, dan terima kasih untuk Bapak Syarif Holili selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama. Di sini kami Ahmad Mukhlisul Kirom akan mengumpulkan hasil UTS dari Pendidikan Agama yang berupa video yang nanti akan di-share link di YouTube ya. Oke, langsung saja kita langsung akan menjawab. Di sini ada beberapa soal ya, ada 2 kategori, yaitu yang pertama yaitu tentang ajaran Hindu dan yang kedua yaitu tentang ajaran agama Buddha. Jadi di sini saya akan memilih atau membahas tentang ajaran Buddha. Untuk yang nomor 2 ini, ajaran Buddha ini terdapat 2 poin ya. Untuk yang pertama, poin yang pertama yaitu menjelaskan atau kita disuruh menjelaskan mengenai ajaran 4 kebenaran mulia dan 8 jalan pelepasan dalam agama Buddha. Sedangkan yang kedua yaitu menurut pemikiran Anda atau pemikiran saya ya, nanti di mana letak persamaan dan perbedaan ajaran Buddha dengan Islam mengenai bahwa harus menjauhkan diri dari nafsu, keinginan, dan cinta terhadap duniawiyah. Jadi itu ya, 2 poin tadi. Jadi langsung saja kita bahas sekarang ya. Oke, agama Buddha berasal dari India kuno sebagai tradisi yang disebut dengan Sramana. Buddha dikenal oleh umatnya yang disebut dengan Buddhis. Agama Buddha sendiri menganut paham filsafat atau non-teisme. Ajarannya didasarkan pada semua hal yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Agama ini mulai tersebar di wilayah India sejak abad ke-6 sampai ke-4 sebelum Masehi. Salah satu ajaran agama Buddha adalah nilai kebenaran mulia yang ditunjuk untuk semua orang tanpa membedakan ras, suku, agama, dan budayanya. Ajaran ini ditemukan oleh Siddhartha saat sedang melakukan meditasi di bawah pohon Bodhi, sampai ia akhirnya mendapatkan penerangan sempurna dan menjadi seorang Buddha. 4 kebenaran mulia tersebut yaitu yang pertama yaitu kebenaran tentang duka. Berbagai masalah atau penderitaan yang dialami manusia di dunia bisa dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, penderitaan biasa. Contohnya adalah sakit perut, sakit flu, sakit gigi, atau jenis sakit lainnya yang bisa terjadi. Yang kedua yaitu penderitaan yang terjadi karena adanya perubahan. Contohnya yaitu penderitaan yang muncul karena perubahan, misalnya berpisah dengan orang yang kita sayangi, rasa putus asa, dan perasaan sedih. Yang ketiga yaitu penderitaan yang terjadi karena jasmani. Contohnya yaitu seperti lahirnya seorang sebagai manusia. Yang kedua yaitu kebenaran tentang sebab ya. Munculnya ketika duka tadi tentu ada sebabnya, yaitu karena manusia diselimuti oleh rasa benci, sifat serakah, hingga batin yang gelap, sehingga berujung pada kelahiran berulang dari waktu ke waktu, dari satu alam menuju ke alam berikutnya. Sayangnya sebab ini terjadi pada manusia tanpa disadari, yang disebut dengan nafsu tiada henti dan kegelapan batin. Yang ketiga yaitu tentang lenyapnya duka. Sama halnya dengan penyakit sembuh saat penyebabnya diketahui dan dilakukan pengobatan yang tepat. Penderitaan yang dialami seorang juga bisa berakhir saat orang tersebut melakukan cara-cara yang benar. Kebahagiaan bisa dicapai saat seseorang telah terbebas dari penderitaan yang dialaminya.
yang disebut dengan kebahagiaan nirwana. Nah, nirwana itu bukan sebuah tempat ya sobat ya, melainkan kondisi saat seorang Buddhis telah memiliki pemikiran yang jernih, terbebas dari segala sifat buruk dalam kegelapan batin mereka. Yang berhasil mendapatkannya tentu telah berhasil menghilangkan ego di dalam diri, sifat jahat dan nafsu, serta mendatangkan kebijaksanaan dalam hidup. Mereka akan menjadikan diri sebagai orang yang suci, meski masih hidup berdampingan dan bergaul dengan orang yang ada di sekitarnya. Yang keempat yaitu kebenaran tentang dukkha. Ajaran ini berisi bagaimana cara melenyapkan dukkha dalam diri. Ada 8 cara yang bisa dipakai, yaitu pengertian dan pikiran yang benar, perbuatan, ucapan, dan pencarian yang benar, konsentrasi, perhatian, dan upaya yang benar ya. Guru Buddha mengajarkan Katari Arya Sakani. Adapun yang dimaksud dengan Katari Arya Sakani adalah 4 kebenaran Arya yang di dalamnya terkandung jalan menuju terhentinya dukkha. Jalan tersebut kemudian dikenal dengan istilah jalan mulia berunsur 8 ya. Jalan ini pada hakikatnya mengandung unsur 8 jalan kebenaran, yaitu yang pertama yaitu samaditi atau pengertian benar, sampa atau pikiran benar, vaca atau ucapan benar, kamanta atau perbuatan benar, ajiva samadhi atau pencaharian benar, vayama atau daya upaya benar, sati atau perhatian benar, samadhi atau konsentrasi benar. Menurut pendapat saya mengenai persamaan dan perbedaan ajaran Buddha dengan agama Islam, bahwa seorang harus menjauhkan diri dari nafsu, cinta duniawi terletak di meditasi yang ada di Buddha dan zuhud yang ada di agama Islam. Dalam hal ini yaitu asketisme. Asketisme itu apa sih? Nah, asketisme itu usaha untuk mengarahkan diri kepada Tuhan dengan melakukan mati raga serta penyangkalan diri. Intinya itu dia hanya ingat Tuhan saja, mendekatkan diri kepada Tuhan tanpa melihat duniawi ya. Asketisme dalam Islam yaitu berupa zuhud. Jadi zuhud itu secara terminologi yaitu mengalihkan aktivitas rohania dari hal-hal yang bersifat duniawi. Zuhud itu tidak terlepas dari 2 hal. Yang pertama, zuhud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tasawuf, yang bisa disebut salah satu makom atau kedudukan. Makom sendiri adalah perjalanan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam mendekatkan diri kepada Allah atau makrifat ya. Yang kedua yaitu zuhud diartikan sebagai gerakan protes dan moral Islam. Selanjutnya, zuhud terhadap sesuatu berarti tidak mencintai dunia, tidak tertarik dan tidak terlena oleh kesenangan duniawiya. Asketisme dalam agama Buddha sangat terkenal dengan meditasinya ya, seperti yoga, yaitu sebuah jalan untuk membentuk diri lebih damai dan bijak dalam membaca kehidupan. Meditasi bisa diartikan sebagai pemusatan dan perasaan untuk mencapai sesuatu, atau Anda melepas dunia luar yang ruwet untuk meraih kedamaian batin yang mantap. Persamaan dan perbedaan berdasarkan dari zuhud dan meditasi sama-sama menggunakan teknik yang lazim, yaitu teknik konsentrasi di dalam sebuah zuhud dan meditasi. Perbedaannya hanya pada bentuk atau kegiatan pelatihannya saja, istilahnya penamaannya saja. Perbedaan di antara keduanya terletak pada objeknya ya. Zuhud cenderung memilih objek yang berkaitan dengan tema ketuhanan dan serangkaian ibadah. Contohnya nama-nama Tuhan, berpuasa, sedangkan objek meditasi tidak mengharuskan objek penghormatan keagamaan seperti Buddha dan 8 sifat-sifatnya.
Persamaan keduanya juga tampak dari cara memandang objek. Setiap teknik dalam zuhud maupun meditasi sama-sama memandang objek dari dua sudut. Namun begitu, terdapat perbedaan dalam hal penentuan alat ya, yang digunakan untuk bermeditasi. Zuhud menjadikan hati atau kalbu sebagai alat menyaksikan Tuhan dan menyerap pengetahuan yang benar. Sedangkan meditasi menjadikan pikiran sebagai alat yang digunakan untuk bermeditasi. Orientasi dari kedua hal ini berbeda. Zuhud berorientasi pada penyaksian Tuhan secara langsung dalam kerangka mendapat pengetahuan yang benar dan tanpa keraguan. Ma'rifatullah. Orientasi meditasi adalah didapatnya pencerahan atau nirwana sebagai pelepasan manusia dari penderitaan abadi yang membelenggunya. Dalam segi metode, zuhud terdapat dalam kegiatan seperti zikir, tafakur, dan lain-lain. Terbukti dapat menjadi salah satu jalan untuk mengenal Tuhan dan dapat juga memperbaiki perilaku moral bagi kaum muslimin. Pada umumnya, pada para pengikut jalan tasawuf diharapkan mengingatkan laku disiplin spiritual yang sejenisnya pada ruang lingkup yang lebih luas sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. Sedangkan untuk metode meditasi menunjukkan beberapa pentingnya disiplin meditasi bagi peningkatan spiritual dan banyak manfaatnya bagi seorang yang mendisiplinkannya ya atau menerapkannya. Oleh karenanya, bagi umat Buddha pada umumnya sekiranya dapat mengingatkan lagi disiplin meditasi yang sudah ada, sehingga tercapai kedamaian di dalam diri yang memberi efek kedamaian bagi sekitarnya. Jadi, itu tadi penjelasan dari saya untuk video UTS Perbandingan Agama. Saya Ahmad Mukhlisul Kirom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.